Terlihat, Pak. Alhamdulillah ya, terlihat ya. Baik, mudah-mudahan tidak ada gangguan koneksi ke depannya ya. Ini 2 jam ke depan mudah-mudahan lancar, koneksinya lancar ya. Nah, ke-11 ini sudah dengan UTS ceritanya pertemuannya. Sebenarnya pertemuan ke-10 mungkin ya. Gitu. Baik, kita mulai dengan pengantar metode simplex. Ya, pengantar metode simplex. Seperti yang saya utarakan kemarin, itu metode simplex itu digunakan untuk penyelesaian program linear multivariabel. Jadi bisa untuk variabel yang banyak. Ya, kalau yang 2 variabel itu menggunakan metode grafis. Nah, simplex ini pertama kali dikemukakan oleh Jos Denzik ya pada 1947 pada bukunya yang berjudul Linear Programming and Extension ya. Nah, dia membayangkan bahwa suatu simplex itu adalah sebuah bangun ruang yang mempunyai dimensi sebanyak n. Jadi bangun ruang tersebut namanya polihedral. Polihedral itu sebuah bangun ruang yang padat yang dibatasi oleh beberapa sisi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, mirip seperti berlian gitu ya, mirip seperti batu berlian. Nah, ini kenapa di simplex? Karena dalam proses mencari titik optimum ini diawali dengan titik ekstrim pada visible awal. Ini titik paling rendah, ini titik yang paling minimum ya. Nah, kemudian dia bergerak naik ke titik yang terdekat yang dia anggap lebih baik dari dia. Gitu ya. Kemudian setelah itu bergerak lagi melihat ke titik terdekatnya yang dirasa lebih baik. Kemudian begitu seterusnya sampai dicapai titik yang paling tinggi. Nah, dia kan sudah berada paling tinggi, jadi melihat ke sekitarnya dirasa tidak ada yang lebih baik. Berarti dia berada pada titik optima. Nah, seperti itulah ya. Makanya itu simplex ini juga disebut sebagai algoritma. Ya, algoritma untuk mencari solusi permasalahan program linear ya yang menyerupai simplex. Simplex itu polihedral. Jadi perjalanan mencarinya seperti itu. Jadi dia merangkak mencari titik ekstrim yang lebih baik. Dan kemudian kalau dirasa sudah optimal, maka iterasinya berhenti. Nah, di sini saya kemukakan lagi adalah bentuk umum program linear yang terdiri dari 3 komponen. Ada komponen fungsi objektif. Nah, bentuknya seperti ini. Ada tujuannya ya, maksimum dan minimum. Kemudian ada variabel keputusannya sebanyak n buah. Kemudian komponen kedua yaitu fungsi kendala. Ini ada beberapa ya, ada beberapa pertidaksamaan dengan di ujung kanan ini berupa pembatas range. Ini sebanyak m ya pembatasnya. Kemudian komponen ketiga adalah sebuah validasi gitu ya bahwa si variabelnya ini harus dipastikan non negatif. Itu adalah bentuk umum dari program linear. Kemudian, kalau konteks metode simplex ini, bentuk umum itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah bentuk standar. Jadi kalau dalam permasalahan itu masih dalam bentuk umum, harus dikonversi menjadi bentuk standar. Nah, ada beberapa ketentuan. Yang pertama ya, si fungsi objektif itu harus dipastikan punya tujuan, ya salah satu aja dari 2 ini. Bisa memaksimumkan atau meminimumkan. Yang kedua, ruas kanan pada tiap pembatas harus dipastikan non-negatif. Jika dalam kondisi negatif, maka dapat dikalikan negatif 1 pada ruas kiri maupun ruas kanan. Dengan konsekuensi tanda ketidaksamaan menjadi terbalik. Nah, contohnya seperti ini nih. Ya. Ini ada 5x1 plus 3x2 min x3 kurang dari sama dengan negatif 7. Nah, ini
itu masih negatif. Kalau kita kan dalam program linear ini, dalam simplex ini harus dirubah ke positif dulu, maka dia dikalikan negatif 1. Demikian pula sebelah sini, dikalikan negatif 1 pula, sehingga berubah jadi tandanya, gitu kan? Tandanya jadi berubah. Ini jadi positif 7 sekarang. Tetapi ingat, tanda ketidaksamaannya yang tadinya lebih kecil menjadi lebih besar. Itu ya cara mengubah bentuk konstrennya. Kemudian yang ketiga, semua pembatas harus dinyatakan dalam bentuk persamaan atau caranya yang pertama, kalau pembatasnya itu mempunyai tanda kurang dari, maka harus ditambahkan dengan variabel slack pada ruas kiri. Yang kedua, jika pembatas yang ke I itu ya mempunyai tanda lebih besar dari atau sama dengan, maka harus dikurangi variabel surplus ya pada ruas kiri. Nah, bisa Anda lihat contoh di sini ya. Ini ada suatu pertidaksamaan dengan tandanya itu kurang dari. Ini artinya yang di ruas kiri itu lebih kecil daripada yang di ruas kanan. Supaya dia sama atau balance, berarti ruas kiri ini harus ditambahi sesuatu, yaitu bernama slack, gitu ya, sehingga jadi imbang. Sedangkan kalau misalkan tandanya lebih besar atau sama dengan, berarti si ruas kanan, si ruas kiri ini kan lebih berat daripada ruas kanan. Berarti harus dibuang, ya harus dikurangi dengan sesuatu. Pengurangan itu kan surplus. Jadi dikurangi dengan surplusnya sehingga akhirnya jadi imbang, gitu ya. Kemudian yang keempat, ini kan harus dipastikan dulu variabelnya itu harus non negatif. Jika ditemukan variabelnya itu negatif, maka harus dikonversi ya menjadi suatu variabel artifisial atau variabel buatan. Nah, berarti kalau misalkan negatif, maka tambahin negatif lagi pada variabel buatan tersebut. Nah, di sini variabel buatannya harus dipastikan positif ya atau non negatif. Nah, kemudian kalau misalkan variabel tidak jelas, tidak dinyatakan batasnya, maka dibuat sebagai selisih dua variabel yang positif. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di sini variabelnya lebih besar atau lebih kecil dari suatu nilai, maka gunakan pemisalan seperti ini ya. Jadi variabel artifisial ditambah K atau K dikurangi variabel artifisial. Sehingga di sini variabel artifisial tersebut tetap terpelihara ke non-negatifannya. Itu ya aturan-aturan konversi dari bentuk umum menjadi bentuk sangat penting sekali dalam pemrograman simplex. Nah, Anda bisa lihat di sini, di depan ini adalah bentuk standar dari program linear. Nah, terlihat di sini ya, pada fungsi objektifnya, yang tadinya cuma sampai N variabelnya, sekarang jadi membengkak, jadi memanjang. Tambahan variabel slack. Slack 1, slack 2, sampai slack ke M. Jadi ada sebanyak, kalau misalkan di fungsi kendalanya ada sebanyak M pembatas, maka variabel slack-nya juga ada sebanyak M. Gitu ya. Nah, di sini pada fungsi kendala terlihat di sini sudah bentuknya sama dengan semua. Artinya ini sudah balance, sudah imbang. Sudah dalam bentuk standar. Nah, kemudian syarat batasnya juga nambah. Tidak hanya X saja yang non-negatif, melainkan slack atau surplusnya juga non-negatif. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya. Kalau mau membentuk dari bentuk umum ke bentuk standar. Ini kan bentuknya kurang dari ya. Jadi ditambahin slack pada sebelah kiri. Nah, seperti ini. Sehingga yang tadinya kurang dari menjadi sama dengan. Kemudian yang kedua, ini kurang dari juga. Berarti ditambahin slack pada ruas kiri.
Nah, karena slack-nya sudah satu, berarti ini harus yang kedua slack-nya. Kemudian yang persamaan ketiga, lalu kurang dari, berarti harus ditambahin slack juga. Slack yang ketiga. Kita simbolkan S3. Gitu ya. Ini sudah sama dengan. Nah, ini konsekuensinya fungsi objektifnya juga jadi membengkak ya. Jadi bertambah jadi panjang. Cuman di sini variabelnya itu harus dibuat 0 koefisiennya. Kenapa dibuat 0? Karena ini variabel slack itu ibarat sebuah variabel yang tidak menentukan sebetulnya. Variabel palsu lah katakanlah ya. Saking kecilnya, saking tidak berpengaruhnya, maka dia dibuat koefisiennya 0. Nah, yang variabel utama itu yang X1, X2, X3 ini. Baik ya. Nah, kemudian ini syarat batasnya juga berubah ya. Berikut slack-slacknya dan surplusnya. Ini kebetulan slack semua ya. Nah, kemudian kita coba contoh kedua. Contoh kedua ini lebih variatif. Yang pertama ada kurang dari, kemudian ada yang lebih dari, dan ada dengan. Nah, bisa dilihat di sini variabelnya itu X2-nya itu negatif ternyata. X2-nya itu non positif. X3-nya tidak jelas batasnya. Maka dari itu dibuat konversi ke dalam variabel artifisial. Jadi X2-nya dibuat min X2 aksen. Kemudian X3-nya karena tidak jelas batasnya, berarti dibuat selisih antara dua variabel artifisial. X3 aksen min X3 double aksen. Ya. Jadi nanti Anda dalam membentuk fungsi standarnya yang pertama ini tambahin slack sebelah kiri karena kurang dari. Selain itu yang X2-nya karena dia negatif diubah ke min X2 aksen. Kemudian X3-nya diubah dalam X3 aksen min X3 double aksen. Gitu ya. Nanti berubah seperti ini. Jadi bertambah rame ini ya di dalam bentuk standarnya ini. Ketambahan artifisial, ketambahan slack, ketambahan surplus gitu ya. Jadi nanti dipastikan semua variabel itu baik slack maupun surplus semuanya non negatif. Gitu ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa slack itu kan sebuah algoritma. Algoritma itu kan berupa langkah-langkah ya. Jadi di sini algoritma simplex itu adalah urutan langkah untuk pencarian solusi terbaik dengan diawali penyelesaian dasar visible. Terus bergerak menuju penyelesaian dasar visible yang optimum dengan sejumlah iterasi berhingga. Iterasi itu perulangan ya. Bila belum dicapai optimum, dia berulang mencari terus sampai ketemu yang optimum. Adapun sifat algoritma simplex, yang pertama dia hanya bergerak menuju titik ekstrim yang mempunyai nilai lebih baik atau minimal sama gitu ya. Yang kedua, jika menemukan titik optimum, maka iterasi akan berhenti. Yang ketiga, algoritma dapat mendeteksi ketika terjadi solusi invisible. Invisible itu solusi yang tidak layak. Gitu ya. Ya, kemudian bisa pula mendeteksi solusi yang tidak terbatas, solusi yang banyak sekali, nggak pernah berhenti ya. Nah, kemudian juga bisa mendeteksi juga solusi optimal yang jadi banyak solusi optimalnya. Yang keempat, algoritma ini dapat diterapkan dengan mudah di komputer. Karena ini algoritma simplex memungkinkan bisa membengkak sampai banyak variabelnya. Nggak memungkinkan kalau dikerjakan manual ya. Nah, berarti karena ini algoritma bisa diterapkan secara komputasi. Oke, sekarang kita coba diagram flowchart. Ini flowchart atau diagram alurnya. Ini dimulai dengan kita harus mengubah dulu bentuk program linear standar ya.
Ini yang bentuknya umum ke bentuk standar maksudnya. Nah, nantinya akan muncul slack, surplus, atau artifisial. Nah, setelah itu ditambahkan koefisien tersebut ya dari variabel yang baru tersebut ke dalam fungsi objektif. Nah, setelah itu Anda buat tabel simplex awal. Nah, setelah dibuat tabel simplex awal, ini udah mulai dihitung di nilai ZJ dan nilai selisih CJ dan ZJ. Ini adalah laba bersih ya artinya ya. Karena CJ itu menandakan, melambangkan koefisien dari fungsi keuntungan, gitu ya, fungsi objektif. Kemudian pas dievaluasi di sini dipertanyakan, apakah masih ada nilai yang positif? Kalau tidak, maka solusi sudah optimal, selesailah sudah. Tetapi kalau misalkan masih ada yang positif, maka langkah yang pertama, lakukan perhitungan kolom kunci. Caranya apa? Caranya cari nilai selisih CJ dan ZJ yang paling besar. Harus positif ya, yang paling besar di antara yang positif. Kalau paling besarnya di antara yang negatif ya bukan. Gitu ya. Ini harus paling besar di antara yang positif. Ini kolom kunci ini tujuannya apa? Untuk mencari variabel yang akan masuk sebagai variabel dasar. Gitu. Nah, setelah menentukan kolom kunci, selanjutnya adalah memilih baris kunci. Caranya bagaimana? Caranya cari rasio yang paling kecil. Ya, syaratnya ini koefisiennya harus positif. Kalau pas ngitung rasio koefisiennya negatif atau 0, abaikan saja. Nggak usah ikut dihitung. Nah, kalau misalkan semua koefisien AIJ itu 0, maka solusinya tak terbatas. Nah, langsung aja hentikan algoritmanya ya kalau nemu seperti itu. Nah, kemudian kita langsung setelah ini langkah ini tercapai, ketemu elemen pivot. Elemen pivot itu adalah elemen perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Nah, elemen pivot ini penting sekali untuk perhitungan operasi baris dasar elementer ya. Elementer ini tujuannya mempertukar-tukarkan koefisien supaya nanti dicari nilai-nilai beberapa kemungkinan nilai objektifnya. Nah, setelah operasi baris elementer ini dilakukan, maka dievaluasi lagi. Kalau misalkan ini masih terjadi positif, maka lakukan iterasi yang kedua. Begitu seterusnya sampai terjadi negatif atau 0 gitu ya. Baik, kita jelaskan satu persatu algoritmanya ini ya. Yang pertama itu merumuskan model matematika. Jadi rumuskan kesalahan ke dalam model matematika program linear. Jadi misalkan Anda menemui bentuknya kasus soal cerita, berarti ubah dulu ke model. Dari bentuk umum dulu ya, baru kemudian bentuk standar. Nah, jika kasusnya meminimumkan, maka bentuk ke dalam negatif maksimumnya. Ya kan? Mencari minimum Z itu sama aja mencari negatif dari maksimumnya. Ya, gitu. Yang ketiga, pastikan setiap pembatas dalam keadaan non negatif. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi, kalau masih ada yang negatif, kalikan negatif 1. Nah, konsekuensinya arah pertidaksamanya terbalik, jadi berubah ya. Kemudian yang keempat, pastikan ini program linear sudah dalam bentuk standar. Nah, aturan konversi dapat dilihat pada sebelumnya, ya tadi sudah ya. Nah, kemudian langkah kedua, buatlah tabel awal simplex. Di sini yang paling atas itu adalah C1, C2, Cn. Ya. Kemudian ini 0, 0, 0, 0 itu didapat dari mana? Ini didapat dari bentuk standar tadi. Ya. Dari Z sama dengan C1 kali X1, C2 kali X2. Nanti di sini
koefisiennya di sini. Ini juga koefisien slack disimpan ya, 0, 0, 0 sampai di sini ya. Ini titik-titik ini adalah tanda untuk menyingkat jikalau ini misalkan variabelnya banyak. Tidak mungkin saya tuliskan semuanya di tabel. Jadi saya singkat dengan titik-titik. Ya nanti diakhiri dengan N. Gitu ya. Jadi yang paling atas itu adalah nilai koefisien dari fungsi objektif ya. Kemudian ini adalah matrik identitas. Ya, merupakan koefisien dari variabel slack atau variabel surplus yang ditambahkan. Jadi di sini variabel slack ini pada tabel awal ini berperan sebagai variabel dasar dulu. Nanti pada pergerakan iterasi dia akan terusir sendiri oleh variabel utama ini ya. Ini dibuat dulu menjadi matrik identitas. Ya, ini matrik identitas ukurannya harus sama. Misalkan ini 3 kali 3, 4 kali 4, maksudnya 4 baris 4 kolom seperti itu ya. Lalu ini yang sebelah sini itu adalah variabel dasar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, variabel yang berkorespondensi dengan kolom matrik identitas disebut variabel dasar dan sisanya disebut variabel non dasar. Jadi untuk saat ini, saat di awal ini kita buat dulu variabel dasar yang slack dan surplus. Begitu ya. Nah, berarti X1, X2 sampai Xn dianggap dulu sebagai variabel non dasar. Kemudian yang di sini itu adalah nilai variabel dasar. Jadi nilai variabel dasar ini karena ini X1, X2 dianggap sebagai 0, maka nanti variabel dasarnya X1-nya sama dengan nilai dari pembatas, yaitu B1, B2, sampai BM. Lalu ini yang kolom paling kiri itu adalah koefisien variabel dasar saat ini. Kenapa disebut saat ini? Karena dia bisa memungkinkan berubah pada tiap iterasi dia bisa berubah-ubah. Itu Sen. Itu ya. Sampai jam 10, jam 11. Nah, itu tolong di-mute ya. Ini sedang ceramah kayaknya ya. Ya, dulu. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, yang saya kotakin ini A11, A12 itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan lokasi sumber daya. Ya. Ini didapat dari fungsi kendala. Ini didapat dari fungsi kendala ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dibacanya bukan A11, tapi A11. Artinya dia adalah elemen baris ke-1 dan kolom ke-1. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian, nah ini, apa sih arti dari CJ dan ZJ yang mau kita evaluasi itu? Dia adalah menunjukkan jumlah penaikan atau penurunan nilai fungsi tujuan. Jadi kalau misalkan yang kita harapkan itu nilainya sudah negatif atau 0, artinya nilai CJ ini sama dengan nilai ZJ. Kalau misalkan masih positif, artinya nilai CJ ini masih lebih besar daripada nilai ZJ. Berarti kalau selama masih nilainya positif, maka masih bisa dilakukan improve atau penaikan dari fungsi tujuannya. Ya, penaikan dari nilai optimumnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah kita menguji keoptimalan. Jadi di sini kita akan menghitung selisih nilai C dan Z-nya untuk semua variabel non dasar. Jadi variabel non dasar itu
variabel yang bukan pada elemen identitas. Gitu ya. Nah, di sini ada 3 bentuk. Yang pertama, kalau misalkan sudah negatif atau 0, maka solusi sudah optimal. Kalau misalkan bentuk yang kedua, ya, kalau misalkan ada elemen yang negatif, ya, pada kolom kunci, maka itu akan terdapat solusi yang tak terbatas. Jadi sangat banyak ya solusinya ya, iterasinya sangat banyak yang nggak mungkin berhenti. Jadi ya udah dihentikan paksa aja gitu ya. Kemudian kalau misalkan kasus yang ketiga ini nilai C dikurangi Z-nya itu positif, maka ini masih bisa diimprove ya. Artinya masih bisa dilakukan peningkatan pada nilai fungsi tujuan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Langkah keempat adalah menentukan variabel yang masuk sebagai variabel dasar. Ini ditentukan dari apa? Ditentukan dari kolom kunci. Bagaimana cara memilih kolom kuncinya? Yaitu memilih yang paling besar di antara nilai selisih C dan Z ini. Dan syaratnya selisihnya tersebut harus yang positif. Jangan pilih terbesar di antara yang negatif, tapi pilih yang paling besarnya di antara yang positif, gitu ya. Nah, di sini kolom kunci digunakan untuk menentukan siapa yang menjadi variabel masuk menjadi variabel. Nah, langkah yang kelima itu adalah uji kelayakan. Jadi, di sini sekaligus menentukan variabel yang akan meninggalkan basis atau dasar. Ya, meninggalkan variabel dasar. Untuk menentukan siapa variabel yang keluar ditentukan dengan baris kunci. Nah, bagaimana menentukan kuncinya? Yaitu kita hitung mana rasio yang paling kecil. Rasio ini didapatkan dengan membagi nilai variabel dasar ya pada kolom B pada tabel dengan koefisien pada kolom kunci. Nah, di sini ingat bilangan koefisien ini harus yang positif. Kalau misalkan 0 atau negatif maka diabaikan saja. Nah, ini ya rumusnya. Kemudian pada langkah ke-6 kita akan menemukan solusi baru. Jadi itu didapat dari elemen pivot atau elemen kunci. Kalau misalkan elemen kuncinya sudah 1, maka tinggal lakukan langkah selanjutnya. Nah, jikalau belum 1, maka dibagi ke bilangan yang sama supaya menjadi 1. Dan ini diberlakukan ke elemen yang sebaris dengan elemen kunci tersebut. Nah, langkah yang ketiga, di sini nilai baru dari elemen di baris yang tersisa, ya. Jadi nilai-nilai yang ada di kolom kunci, ya selain elemen pivot tadi harus dibuat 0. Caranya bukan dikalikan dengan 0, tapi dikaitkan dengan elemen baris kunci, gitu ya. Nah, baik, terus kita lanjutkan ke langkah 7, yaitu mengulangi langkah secara iteratif. Jadi ini langkah ini terus akan diulangi sampai semua entry di baris selisih ini nilainya negatif atau 0. Nah, setelah tercapai ini, dia akan berhenti, gitu ya. Nah, supaya lebih mudah Anda menerapkannya, baik kita coba pada contoh soal ya. Anda boleh mencatat, boleh memfoto, gitu ya. Kan belum merilis video YouTube-nya. Nah, di depan kita ini ada contoh soal. Di sini perintahnya adalah gunakan metode simplex untuk menyelesaikan permasalahan program linear berikut. Di sini tidak diangkat dari soal cerita, tapi sudah dalam bentuk model. Di sini modelnya masih bentuk umum. Jadi di sini masih ada tanda pertidaksamaan, gitu ya. Jadi belum standar. Nah, caranya yang pertama berarti kita bentuk ke standar dulu. Kita buat ke dalam bentuk standar.
Nah, di sini fungsi objektifnya membengkak menjadi ketambahan variabel slack sebanyak 3. Kenapa ada 3 variabel slack? Kita lihat di sini, di fungsi kendalanya. Di pertidaksamaan yang pertama, itu bentuknya kurang dari, berarti harus ditambahin sesuatu, yaitu slack di ruas kirinya. Nah, seperti ini, ya, sehingga menjadi sama dengan. Nah, kebetulan ini yang kedua juga sama, jadi dia bentuknya lebih kecil, jadi slack juga. Ini juga sama, lebih kecil ditambahin slack. Jadi di sini slack 1, di sini slack 2, di sini slack 3. Nah, nanti syarat batasnya juga sama. Mengembang, tidak hanya variabel utama, tetapi syaratnya juga harus berlaku pada variabel slack. Variabel slack gitu ya. Nah, setelah itu kita coba buat tabel solusi awal. Di sini X1, X2, X3 sama dengan 0, dia adalah variabel non-dasar. Sedangkan S1 sama dengan 8, S2 sama dengan 10, S3 sama dengan 11, dia berperan sebagai variabel dasar. Kenapa? Nah, jelas di sini terlihat. Dia berkorespondensi dengan matrik identitas. Jadi ini untuk saat ini dia berperan dulu sebagai variabel dasar. Nah, adapun sama dengan nilai pada pembatasnya, pada fungsi kendala. Nah, coba Anda lihat di sini, ini koefisien variabel dasarnya 0 semua, karena koefisien dari slack itu 0. Nah, di sini variabel dasarnya kan slack ya. Ini di sini 0, berarti taruh di sini 0. Memang seperti itu awalnya ya, dasar. Nah, jadi di sini Anda taruh 3 kolom, itu koefisien variabel dasar, dan nilai variabel dasar. Nah, di sini Anda taruh kolom variabel, baik variabel utama maupun variabel slack. Nah, di sini variabel utama berperan sebagai non, sedangkan variabel slack berperan sebagai variabel dasar. Nah, kemudian ini nilai Z besar ini dihitung jumlahan dari hasil perkalian koefisien variabel dasar dan nilai variabel dasar. Ini ya, dikali-kalikan dulu. Nah, ini tentu saja jumlahnya 0. Gitu. Sedangkan Z kecil ini adalah koefisien variabel dasar dikali nilai koefisien pada variabel non dasar gitu ya. Baik, kita buat tabel berikutnya. Nah, sebelum kita buat, coba hitung dulu ya, kita uji keoptimalan. Di sini nilai Z kecilnya nilainya 0 semua. Kemudian nilai Z besarnya juga jelas 0 semua. Nah, kemudian selisihnya antara C dan Z itu, C dan Z ini 3, 5, dan 4. Ini coba kita lihat, ini kan 3 dikurangi 0, 3, 5 dikurangi 0, 5. Masih utuh, masih sama ya. Berarti kalau demikian, kalau semuanya positif, berarti dia belum optimal. Nah, kemudian langkah keempat adalah menentukan variabel yang basis. Nah, variabel yang akan keluar dari basis ditentukan dengan membagi kolom XB dengan elemen yang sesuai. Nah, kemudian, ini ada tipe nih, harusnya variabel yang masuk sebagai basis ditentukan dari kolom kunci ya. Kemudian variabel yang meninggalkan basis itu ditentukan dari baris kunci. Ini kebalik ya, mohon maaf, ini kebalik ya. Jadi ini di bawah, ini harusnya di atas gitu ya. Jadi variabel yang masuk sebagai basis itu ditentukan dari kolom kunci. Sedangkan variabel yang meninggalkan basis ditentukan dari baris kunci gitu ya. Nah, di sini kita lihat nilai CJ-nya ya. Ini tabel awal. Nah, kita periksa sekarang
siapa yang nilainya positif paling besar? Oh, jelas di sini 5. Maka dari itu 5 ini kita buat sebagai kolom kunci. Ya, sebagai kolom kunci. Kemudian setelah itu siapa yang di baris kunci? Nah, kita hitung rasionya dulu. Rasionya itu ada nilai B dibagi koefisien dari kolom kunci ini. Nah, coba kita hitung 8 bagi 3, taruh di sini. 8/3. 10/2, itu 5, taruh di sini. Kemudian 11/2, ya, taruh di sini. Nah, ini rasionya, kebetulan ini koefisiennya positif semua, jadi rasionya ada semuanya ya. Nah, kita pilih yang paling kecil siapa nih? 8/3 dengan 5 dengan 15/2 yang paling kecil siapa? Tentu saja 8/3. Ini kalau 15/2 itu 7,5. Nah, kalau 8/3 ini 2 koma lah. Seperti itu ya. Berarti ini yang paling kecil. Maka dari itu ini kita pilih sebagai baris kunci. Ya. Nah, perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci itu dinamakan elemen kunci atau elemen pivot. 3 ini sebagai elemen pivot. Nah, baik. Kita coba kerjakan lagi di tabel berikutnya. Nah, ini 3 ini sudah saya ciriin dengan tanda merah ini ya. Artinya dia sebagai elemen pivot. Nah, posisi 3 ini adalah kuncinya ada di X2 nih. Berarti inilah X2 yang akan menjadi variabel masuk. Menjadi variabel dasar. Menggantikan siapa? Nah, ini yang layak keluar siapa nih? Yang layak keluar adalah yang sebaris dengan baris kunci siapa? Oh, S1. Nanti S1 akan terusir oleh X2. Gitu ya. Nah, otomatis karena X2 itu koefisiennya 5 ngikut ke sini. Ya, 5 ngikut ke sini sehingga ini berubah jadi 5 gitu ya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita tentukan elemen pivotnya harus 1. Ini kan masih 3 ini. Supaya jadi 1 berarti ini dibagi 3. Berarti ini juga ngikut dibagi 3 semua ini. Ya, yang rekan-rekannya yang sebaris ini. Nah, kalau rasio nggak usah dibagi lagi, rasio ini juga nggak usah. Pokoknya yang ada di kotak ini deh. Nah, itu harus dibagi 3. Nah, yang ada di kotak ini cuma ini yang B saja ya. Nah, setelah dibagi 3, ini perintah barisnya. Jadi baris 1 yang baru itu didapat dari baris 1 yang lama dibagi 3. Nah, ini hasilnya ya, ada di bawah ini ya. Nah, ini 8/3, 2/3, 1, 0, sampai 0 ini. Kita taruh di sini. Kita rubah sekarang. Nah, ini ya. Sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kita lihat pada kolom kunci, ini adakah elemen yang belum 0? Oh, ternyata ada. Ini pokoknya kalau selain 1 itu harus 0. Nah, ini belum 0 nih. Caranya gimana? Nah, perintah barisnya seperti ini. Jadi baris yang kedua ini dikaitkan dengan pivot. Jadi baris yang kedua nanti ini dengan 2 kalinya pivot. Jadi akan jadi 0. Nah, ini yang rekan-rekannya juga sama ngikut rumusnya. Nanti akan nilainya akan berubah jadi 14/3, 0, 5, sampai di sini 0 ya. Nah, ini akhirnya akan kita ubah nilainya menjadi seperti ini. Nah, itu ya. Ini menjadi seperti ini menjadi 0. Nah, terus ya ini 2 nih yang belum 0. Kita buat sama perintahnya. Nah, perintahnya sama, hasilnya ini 29/3, 5/3, 0, 4 ya, sampai 1. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya. Berarti ini semua elemen selain elemen pivot sudah jadi 0. Nah, selanjutnya ini kan terjadi perubahan nih pada Z-nya, jelas ya. Nah, kita hitung nih. Ini kita hitung nilai Z-nya dengan perkalian antara koefisien variabel dasar dengan nilai variabel dasar. Jadi 5 dikali 8/3
ditambah dengan 0 kali 14/3 dengan 0 kali 29/3. Nah, jelas hasilnya adalah yang dari sini yang bisa didapat, karena yang lain 0. Hasilnya berapa? 40/3. Ya. Nah, setelah didapat Z, kita dapatkan nilai Z kecil yang di sini nih. Nah, kita hitungnya caranya begini. Nah, kolom biru dengan biru ini dikalikan. Caranya sama dengan tadi. Karena ini 0 ya, kalau dikalikan berarti hasilnya didapat dari yang atas ini nih. Nah, 5 kali 2/3, jadi 10/3. Ini. Nah, kemudian ini juga sama. Ini hasilnya 5. Yang sebelah sini hasilnya 0. Sebelah sini hasilnya adalah 5/3. Sebelah sini hasilnya 0. Ya, kita tulis di sini 0. Ini hasilnya 0. Nah, ini sudah ya, Z kecilnya sudah didapat. Nah, sekarang ini untuk mengisi yang paling bawah, berarti ini dikurangi antara C dengan Z yang didapat barusan. Nah, ini C-nya kan udah tetap nih, segini yang paling atas. 3 dikurangi 10/3 berapa? Tulis di sini. 5, nah berapa? Tulis di sini ya. Nah, setelah saya hitung hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya yang paling bawah. Nah, ini hasil CJ min ZJ. Nah, setelah Anda dapatkan hasil paling bawah, baru dicek, dievaluasi. Pertanyaannya, apakah masih ada yang positif? Ya, oh ternyata ada di sini. Siapa itu? 4. Masih ada yang positif, berarti dia belum optimal. Berarti artinya belum optimalnya itu berarti masih bisa meningkatkan nilai Z-nya ini. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada tabel berikutnya. Nah, ini ceritanya sudah bentuk tabel baru ya. Ini 4 ini kan tadi nilai positif yang terbesar, maka dia akan berperan sebagai kolom kunci. Nah, ini ya. Kemudian sekarang kita akan mencoba menentukan apa yang akan menjadi baris kunci. Caranya adalah menghitung rasionya. Nah, rasionya ini nilai variabel dasar dibagi koefisien dari kolom kunci ini. Nah, di sini 8/3 dibagi 0. Ini nggak boleh. Karena ini koefisiennya kan 0. Pokoknya kalau koefisiennya 0 atau negatif, rasionya diabaikan. Jadi di sini kasih tanda strip aja. Nah, kemudian yang 14/3 dibagi 5 ini boleh ya, hasilnya di sini berapa? 14/15. Kemudian di sini 5/3 dibagi 4 boleh nggak? Boleh. Hasilnya 29/12 gitu ya. Oh, 3 nih, ini maaf. 29/3 dibagi 4 hasilnya 29/12 ya. Jadi rasio itu kolom ini dibagi kolom ini ya. Nah, terus untuk menentukan baris kunci berarti kita cari yang paling minimum. Siapa di sini yang paling minimum? 14/15 atau 29/12? Ya tentu saja 14/15 ini ya. Berarti ini yang akan menjadi baris kunci. Nah, Anda lihat di sini baris kunci dan kolom kunci akan bertemu di suatu elemen kunci yang namanya pivot. Jadi ini 5 ini elemen pivot ya. Nah, setelah dapat elemen pivot, pindah ke tabel berikutnya ya. Salin ke tabel berikutnya. Nah, 5 ini berperan sebagai elemen pivot. Nah, 5 ini menunjukkan siapa yang akan menjadi variabel masuk. Nah, di sini jelas ini X3 nih. X3 akan berperan menjadi variabel entering atau variabel masuk. Menggantikan siapa? Nah, yang ada di baris kunci siapa nih? S2. S2 ini yang ada di baris kunci. Nah, maka dari itu X3 akan mensubstitusi S2. Nah, dia pindah ke sini. Otomatis ini 4. 4 ini kan milik X3. Ngikut. Dia akan pindah ke sini. Nah, itu ya menjadi 4. Oke, sekarang apa yang harus dilakukan? Ini kita bentuk elemen pivotnya supaya menjadi 1.
Berarti ini masih 5 nih, berarti harus dibagi 5. Ini dibagi 5, berarti ini ngikut bagi 5, 5 bagi 5, bagi 5, bagi 5, sampai sini bagi 5. Nah, sehingga ini ya perintah barisnya seperti ini, akhirnya didapatkan dari sini 14/15, ini min 4/15, ini 0, ini 1, begitu aja sampai sini ya. Rasio nggak usah dibagi. Nah, ini hasilnya. Nah, kan kita lihat pada elemen kunci ini ya, pada kolom kunci, selain elemen pivot, siapa yang belum 0? Sudah 0, biarkan saja kalau sudah 0. Yang kita cari, yang kita incar adalah yang masih belum 0. Nah, ini 4. 4 ini belum 0, maka kita terapkan operasi baris dasar. Perintahnya seperti ini. Berarti baris ketiga yang baru nanti ya, ini ya, akan diganti menjadi baris ketiga yang lama dikurangi 4 kali baris kedua yang baru. Baris kedua itu adalah baris kunci ya. Sehingga nanti angkanya berubah menjadi 89/15, 41/15, ya 0, 0, min 2/15 sampai 1. Nah, kita ganti di sini, kita rubah semuanya ya. Nah, ini. Sehingga ini nanti akan sudah dianggap selesai yang di sini ya, yang di kolom ini. Jadi selain elemen pivot ini sudah 0. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan dari Z-nya. Kita hitung lagi. Kenapa dihitung lagi? Karena ada perubahan. Ini ada perubahan. Ada perubahan kenaikan gitu ya. Nah, kita di antara dua kotak kuning 5 kali 8/3 ditambah 4 kali 14/15 ditambah 0 kali 89/15, maka didapatkan adalah 256/15. Nah, ada peningkatan kan? Nah, terus kita cek di bagian Z kecilnya. Nah, kita hitung dulu ini. Kita kali-kalikan ya, hasilnya berapa tuh? Hasilnya 34/15. Kemudian berjalan ke sini. Ini dikali-kalikan hasilnya 5. Berjalan ke sini dikali-kalikan hasilnya 4. Nah, terus saja berjalan ke sini. Ini hasilnya adalah 17/15. Dan ke sini hasilnya adalah 4/5. Kemudian yang di sini hasilnya adalah 0. Nah, di sini Z kecilnya sudah kita dapatkan. Kemudian untuk mengisi baris terakhir ini adalah baris selisih ya antara C dan Z. Kita hitung di sini. Berarti 3 dikurangi 34 berapa? Tulis di sini. 5 dikurangi dengan 5, tulis di sini. 4 kurangi dengan 4, tulis di sini. 0 dikurangi 17/15 juga tulis di sini. Gitu ya. Nanti setelah saya kurangi hasilnya seperti ini nih. Nah, ini didapatnya. 11/15, 0, 0, min 17/15, min 4/5, dan 0. Nah, sekarang kita evaluasi lagi. Apakah selisih C dan Z-nya itu masih ada yang positif? Ternyata setelah kita lihat ada nih ya, ada yang positif yaitu 11/15. Nah, inilah berarti tanda optimal. Berarti masih bisa diimprove, ditingkatkan ini nilai Z-nya ya. Nah, kita salin dulu ke tabel berikutnya. Kemudian ini kita tentukan sebagai kolom kunci karena ini nilai selisihnya positif ya, masih positif. Kita ubah ini menjadi kolom kunci. Kemudian kita buat baris kuncinya dengan cara menentukan rasionya dulu. Berarti ini nilai B-nya, B kecil, dibagi dengan koefisien pada kolom kunci ini. Nah, di sini 8/3 dibagi 2/3 boleh nggak? Boleh, ya hasilnya 4. Nah, yang sekarang 14/15 dibagi min 14 boleh nggak? Nggak boleh.
karena ini koefisiennya negatif. Jadi di sini abaikan saja gitu ya. Kemudian 89 per 15 dibagi 41 per 15 hasilnya berapa? Nah ini boleh ya dibagi ya. Hasilnya adalah 89 per 41. Nah ini rasionya sudah didapat. Siapa yang paling kecil? Yang paling kecil yaitu adalah 89 per 41. Gitu ya. Sehingga ini kita tentukan sebagai baris kunci. Nah, perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci kita sebut sebagai elemen pivot. Nah, kita salin lagi di tabel berikutnya. Ya, elemen pivotnya ini saya merahkan ya, karena untuk menandakan dia sudah jadi elemen pivot. Cuman dia kan belum satu. Tapi terlebih dulu kita akan tentukan dulu ya siapa variabel yang masuk dan keluar pada iterasi ini. Nah, karena ini adalah kolom kunci, maka ini X1 kan berada pada kolom kunci ya. Berarti X1 ini nanti akan berperan sebagai variabel masuk, menggantikan siapa? Nah, variabel yang ada pada baris kunci yaitu S3. Nanti dia akan pindah ke sini nih. Nah, X1 ke situ. Nah, di sini otomatis yang koefisien dari 3-nya ke bawah ya, ngikut, dia akan menggantikan nilai yang ini. Nah, itu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ubah dulu ini menjadi 1. Ini menjadi 1 kita ubah dulu ya. Nah, ini caranya gimana? Dikalikan lagi dengan 15 per 41. Ya, dikalikan dengan 15 per 41. Jadi perintah barisnya seperti ini. Kalau dikalikan dengan 15 per 41, dia akan berubah menjadi di sini 9 per 41, di sini menjadi 1, di sini 0, 0, ini min 2 per 41, di sini min 12 per 41, dan 15 per 41. Oke, kita berubah seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita lihat pada kolom kunci, ada beberapa elemen selain elemen kunci yang masih belum 0. Nah, ini 2/3 harus dibikin 0. Min 4 per 15 juga sama, harus dibuat 0. Nah, coba perintah barisnya yang untuk baris pertama seperti ini. Jadi, R1 itu baris pertama yang baru, itu didapat dari baris pertama yang lama. Ini 2/3 dari baris ketiga yang baru. Nah, ini baris ketiga yang baru ini sebagai patokan karena dia ada elemen pivot di sini ya. Nah, akhirnya didapatkan 50 per 41 ya, ini jadi 50 per 41, ini jadi 0, ini jadi 1, ini 0, ini 15 per 41, ini 8 per 1, dan ini min 10 per 41. Nah, sekarang berganti nilainya. Nah, seperti ini ya. Lalu ada lagi yang masih belum 0. Siapa dia? Nah, ini min 4 per 15 nih, belum 0. Kita gunakan operasi baris elementer. Nah, ini ya. Jadi ini caranya baris kedua yang baru itu adalah baris kedua yang lama ditambah 4 per 15 kali baris ketiga yang baru. Itu ya, nanti berubah jadi bilangannya seperti ini nih. Operasi baris elementer. Nah, kita simpan di sini ya, di baris kedua. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang setelah ini berbentuk 1 dan yang lain 0, maka kita lakukan perhitungan pada nilai Z besarnya. Karena ini ada perubahan setelah ada peningkatan pada koefisiennya ini ya. Nah, kita kalikan ini 5 kali 50 per 41 ditambah 4 kali 62 per 41 ditambah 3 kali 89 per 41. Hasilnya adalah 765 per 41 ya. Kemudian
Kita hitung pula Z kecilnya. Berarti antara ini koefisien variabel dasar dengan ini nilai variabel dasar ini ya. Nah, kita hitung nih 5 ditambah 4 kali 0 tambah 3 kali 1 hasilnya berapa? 3 gitu ya. Kemudian yang ini hasilnya adalah tetap 5. Kemudian yang ini hasilnya adalah tetap 4 gitu ya. Dan yang ini yang kolom S1 hasilnya kalau kita kali-kalikan dan dijumlahkan hasilnya adalah 45/41. Nah, kemudian pada kolom S2 itu kita kali-kalikan hasilnya adalah 24/41. Kemudian pada kolom S3 itu hasilnya adalah berapa tuh? 11/41 itu ya. Kemudian kita hitung nih selisihnya. Ini 3 dikurangi 3, tulis di sini. 5 dikurangi 5, nah tulis di sini ya. Kemudian 4 dikurangi 4, tulis di sini berapa? 0 dikurangi 45/41, tulis di sini ya. Sampai sini juga nih. 0 dikurangi 11/41, nanti tulis di sini. Nah, setelah saya hitung, akhirnya didapatkan hasil seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini sekarang berubah identitas. Berarti X1, X2, X3 sekarang berubah menjadi variabel dasar. Sedangkan S1, S2, S3 berubah menjadi variabel non dasar gitu ya. Nah, di sini lihat kalau misalkan variabel non dasarnya itu nilainya sudah negatif semua ya, berarti di sini sudah tidak ada yang positif lagi berarti pada variabel dasarnya. Berarti iterasi selesai, berhenti. Nah, maksudnya apa? Berarti sudah terjadi nilai yang optimal. Ketemu nilai yang optimal. Gitu ya. Nilai optimalnya berapa? Ya ini tadi yang terakhir tadi. 765/41. Ini adalah nilai yang optimal gitu ya. Jadi sudah tidak bisa dilakukan improve lagi atau peningkatan. Lalu kesimpulannya seperti apa? Nah, lihat ini. Ya. Jadi nilai optimalnya didapatkan yaitu 765/41. Ini didapat kalau bagaimana? Kalau X1-nya nilainya 89/41, X2-nya 50/41 dan X3-nya 62/41 seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah contoh pertama dari metode simplex ya. Nah, misalkan sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Nah, ini ada contoh soal berupa soal cerita ya. Nah, untuk urusan membentuk ke dalam pemodelan mungkin Anda sudah belajar di pra UTS kemarin ya. Membentuk pemodelan program linear. Jadi membahasakan kalimat ini ke dalam model matematika. Baik, kita tentukan model matematikanya ya. Seperti ini ya. Ini variabel keputusannya sabuk A sebagai X1, sabuk B sebagai X2. Nah, di objektifnya dan di sini fungsi kendalanya. Jadi ada dua variabel di sini. Jadi sebetulnya ini bisa diselesaikan dengan metode grafis. Cuman kita lagi belajar simplex, kita akan mencoba bagaimana simplex juga bisa menyelesaikan program linear yang nah, setelah Anda mampu membentuk dalam model, berarti sekarang diubah dulu ke dalam bentuk standar. Nah, kita ubah dulu ya ke bentuk standar menjadi seperti ini.
Jadi seleknya ada 4 seleknya. Kenapa ada 4? Karena ada 4 pembatas, gitu ya. Nah, ini ada 4 pembatas. Nah, semuanya selek jenisnya. Nah, kemudian setelah didapat bentuk standar, kita susun tabel awal. Nah, seperti ini tabel awalnya. Gitu ya. Ini nilai variabel dasarnya didapat dari constraint ini. Yang di atas ini didapat dari sini nih. 4, 3, 0, 0, 0, 0. Gitu ya. Ini Z-nya, Z besarnya 0 otomatis ya. Kemudian ini di bawah ini adalah matrik identitas. Ya, matrik identitas. Ini berkorelasi dengan variabel dasar. Oleh itu, karena matrik identitasnya ada di bawah slack, maka si slack ini yang 4 ini berperan dulu sebagai variabel dasar. Yang di sini X1, X2 dia berperan dulu sebagai variabel non dasar ya. Baik. Kita evaluasi sekarang. Di sini kan nilainya nilai selisihnya kan positif tuh. Nah, kita pilih nilai positif yang paling besar siapa? Nah, ini 4. Gitu ya, 4. Nah, ini untuk menentukan apa? Untuk menentukan kolom kunci ya. Nah, di sini kan masih ada yang positif. Jadi belum optimal katanya gitu. Nah, baik. Kita salin di tabel berikutnya. Ini berarti kita jadikan kolom kunci ya. Kolom kunci. Kemudian yang mau jadi baris kunci siapa? Nah, kita tentukan rasionya. Ini nilai B ini dibagi kolom yang ada di elemen kolom kunci ini. 1000 bagi 2, taruh di sini. 500. 800 bagi 1, 800. 400 bagi 400. 700 bagi 0, enggak boleh. Karena ini koefisiennya 0, abaikan saja. Pakai strip aja gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya tentukan rasio yang paling minimum. Yang paling kecil siapa nih rasionya? 400 ya. 400 rasio yang paling kecil. Nah, berarti di sini rasio yang paling kecilnya itu ini 400 kita jadikan sebagai apa? Baris kunci. Nah, ini ya sebagai baris kunci gitu ya. Nah, jadi potongan antara baris kunci dengan kolom kunci ini disebut elemen pivot. Mana elemen pivotnya? Nah, ini 1. Ini sebagai elemen pivot ya. Ini kebetulan elemen pivotnya sudah 1. Enak ini. Ya, nggak usah dibagi lagi. Nah, baik. Kita ubah lagi, kita bentuk tabel ini kita merahin. Jadi ini baris ketiga, elemen pivotnya sudah bernilai 1. Nah, kemudian ini elemen pivot ini adalah berperan menunjukkan siapa yang jadi variabel dan siapa yang menjadi variabel leaving. Ya, berarti ini X1 nih. X1 yang menjadi variabel masuk atau entering. Mengusir siapa dia? Dia mengusir S3. Nah, gitu ya. Ini ganti X1. Otomatis nih 4 ngikut. Nah, itu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini karena sudah 1, berarti tinggal mengenolkan ini. Ini 1 jadiin 0, ini 2 jadiin 0. Nah, caranya gimana? R1 yang baru itu R1 lama dikurangi 2 kali R3 yang baru. Jadi berubah jadi ini 200, 0, 1, 1, 0. Pindahkan ke sini. Ya, nah itu. Kemudian ini ada elemen lain yang belum 0, nih 1. Nah ini gampang banget, tinggal dikurangi saja. Ya, ini baris kedua dikurangi dengan baris ketiga. Gitu ya. Sehingga berubah jadi 400, 0, 1, 0, 1, min 1, 0. Nah, kita ganti ini.
Ya. Kemudian karena ini sudah elemen pada kolom kunci selain pivotnya sudah 0, kita lakukan evaluasi Z-nya. Kita hitung nih. 0 kali 200, 0. 0 kali 400, 0. 4 kali 400, 1600. 0 kali 700, 0. Dijumlahkan hasilnya jadi 1600. Nah, ini berarti Z yang baru sekarang 1600. Nah, kemudian kita akan menghitung Z-nya, Z kecilnya ya. Hitung antara ini sama ini. Hasilnya adalah 4. Hitung ini dengan ini. Hasilnya ada 0. Hitung ini sama ini. Hasilnya adalah 0. Kita hitung ini sama ini. Hasilnya ada 0. Kita hitung lagi ini adalah 4. Kita hitung yang ini hasilnya 0. Nah, ini ceritanya ini belum saya hapus ya nilai yang terakhir, ini masih yang nilai lama ya. Sekarang kita kurangi 4 kurangi 4, ini harusnya 0 ya. 3 kurangi 0 harusnya 3. Nanti akan berubah berganti seperti ini nih. Nah, ya. Ini adalah nilai selisih ya dari C dengan Z. Sekarang evaluasi nih setelah dicapai nilai selisihnya, kita evaluasi. Masih adakah yang positif? Ternyata masih ada yang positif. Jadi ini belum optimal. Dengan demikian, ini masih bisa ada kesempatan untuk ditingkatkan. Oke, kita salin lagi pada tabel yang baru sekarang. Ya. Nah, ini. Sekarang ini kita cari kolom kunci dari mana? Dari nilai positif yang paling besar nih. Kita jadikan kolom kunci ini. Ini udah masuk iterasi 2 ya. Kemudian tentukan baris kunci. Dari mana menentukannya? Dari rasio. Ini 200 bagi 1. Taruh di sini 200. 400 bagi 1. Jadi 400. Terus bagi 0. Enggak boleh. Nah, ya. Kita stripin aja. 700 bagi 1. Nah, boleh 700 ya. Nah, kemudian untuk menentukan baris kunci, tentukan yang paling kecil di sini. 200. Maka ini menjadi baris kunci. Nah, otomatis ini akan menjadi elemen pivot nih di sini nih. Elemen pivot. Nah, yang ini. Nah, kita salin lagi di tabel berikutnya biar tidak terlalu semrawut itunya ya penampakannya. Nah, ini yang elemen saya merahin. Dari sini jelas elemen pivot itu letaknya di ini nih. Ya, ada di bawah X2. Ya, jadi ini variabel yang akan menjadi entering, jadi masuk. Menggantikan siapa? Yang ada di baris kunci S1. Jadi X2 nanti akan mendepak S1 ya. Nah, kemudian ini yang 3 ini ngikut ke sini. Oh. Nah, gitu ya. Nah, 3 di sini. Nah, kemudian ini lihat pada kolom kunci ada elemen selain elemen pivot yang masih belum 0. Berarti kita buat ini supaya 0 nih. Berarti baris kedua ini ya adalah baris kedua lama dikurangi 1 kali baris ke 1 yang baru. Nah, tinggal dikurangi aja nih. 400 kurangi 200, 0 kurangi 0, 1 kurangi 1. Ya, seperti itu terus saya sampai sini. Sehingga didapatkan nilai yang baru nih. 200, 0, 0, min 1, 1, 1, 0. Kita salin nih di sini ya. Nah, itu. Kemudian masih ada lagi nih. Masih ada lagi nih 1 nih belum 0. Nah, kita kurangi aja. Nah, itu ya. Sehingga angkanya yang baru adalah 500, 0, 0, min 1, 0, 2, 1. Nah, di sini kita ganti ya. Menjadi 500, 0, 0, 2, 1. Nah, ini setelah pada kolom kunci ini selain elemen pivot nilainya 0, maka sekarang kan ada perubahan di sininya ya kan?
ada timbul perubahan di sini, maka kita kali-kalikan lagi, kita evaluasi ada peningkatan nggak dengan nilai Z-nya. Nah, kita hitung. 3 kali 200 ditambah 0 kali 200 ditambah 4 kali 400 ditambah 0 kali 500. Ternyata hasilnya adalah 2.200 sekarang ya. Nah, hasilnya adalah 2.200. Nah, ini ada peningkatan kan? Tadi yang 100 sekarang menjadi 2.200. Nah, itu artinya lagi bergerak mencapai titik optima. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita hitung lagi nilai Z kecilnya. Ini dengan ini hasilnya adalah 4. Ini dengan ini kita kali-kalikan tiap elemennya hasil 3. Ini dengan ini hasilnya adalah 3. Ini dengan ini hasilnya adalah 0. Ini dengan ini hasilnya -2. Dan ini dengan ini hasilnya adalah 0. Nah, ini ya nilai evaluasi yang lama ya. Kita ganti dengan nilai evaluasi yang baru. Ini kan 4 kurangi 4, 0. 3 kurangi 3, 0. Nah, nilai evaluasi yang baru nih udah berganti seperti ini nih. Coba Anda lihat. Apakah sudah ada yang masih ada yang positif? Coba dilihat. Apakah masih ada yang positif? Ternyata masih ada ya. Ternyata masih positif, yaitu 2 ini. Ini masih positif, berarti kesimpulannya ini belum optimal. Ini nilai Z ini masih bisa di-improve atau ditingkatkan, gitu ya. Baik, sekarang kita salin lagi tabel ini, ya. Nah, ini tabel yang baru, ini menunjukkan yang ketiga. Sekarang iterasi ketiga, kita lihat lagi siapa yang menjadi kolom kunci. Nah, ini ya, yang ada positif ini ya. Kemudian siapa yang akan menjadi baris kunci? Kita lihat, hitung rasionya. 200 dibagi nggak boleh, karena ini min. Maka di sini di strip aja. Kemudian 200 dibagi 1 itu 200. 400 dibagi 1, 400. 500 dibagi 2, 250. Nah, ini rasionya udah ada, tinggal dibandingkan. Kita lihat siapa yang paling kecil. Nah, jelas di sini 200 ya yang paling kecil ya. Maka ini kita nyatakan sebagai baris kunci. Nah, oleh karena itu ini otomatis di sini ada sebagai kolom kunci ya. Nah, di sini 1. Kita pindahkan ya ke tabel yang baru. Nah, 1 ini sudah saya merahkan, artinya dia sebagai elemen pivot. Ini pada kolom kunci ini ada beberapa elemen yang belum 0. Kita nolkan dulu ya. Di sini -2 kita nolkan dulu. Nah, perintah barisnya. Oh ya, nanti dulu sebelum kita bikin 1, ini S3-nya kan berperan sebagai variabel entering ya. Dia menggantikan siapa? Menggantikan S2, karena S2 berada pada baris kunci. Nah, masuklah ini S3. Nah, ini koefisiennya 0, karena dia 0, ya dia masih seolah-olah tidak menggantikan 0 ya. Nah, 0 tetap 0. Kemudian di sini baris yang pertama ini kita -2-nya kita ubah menjadi 0 dengan perintah yang ada di bawah ini. Sehingga di sini baris pertama nanti berubah, ini jadi 600, ini 0, ini 1, ini -1, ini 0, ini 0 ya. Gitu. Sehingga kita rubah nih baris ke-1-nya ya menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian yang belum 0 nih ada 2 lagi di bawah nih. Nih, kita buat 0. Perintah barisnya seperti ini. R3 itu R3 yang lama dikurangi R2 yang baru. Berarti tinggal dikurangi saja. Ini kurangi ini juga ngikut. Ini kurangi ini kurangi ini, kurangi ini. 400 kurangi 200, ini 200.
1 kurangi 0, 1, begitu seterusnya ya, sampai habis teman-temannya yang sebaris ini. Nah, kita ganti ini 0. Masih ada belum? Bukan 0, masih ada nih 2. Kita bikin 0 dulu. Caranya perintah barisnya seperti ini. Jadi baris 4 yang baru nanti adalah baris 4 yang lama dikurangi 2 kalinya baris 2 yang baru. Nah, sehingga angkanya berubah jadi seperti ini. 100, 0, 0, 1, min 2, 0, dan 1. Kita ganti ini yang baris keempat ini dengan angka ini. Tuh ya. Sekarang semuanya kan sudah 0 nih, yang selain elemen pivot. Sekarang kita evaluasi di sini. Kenapa? Karena yakin ada yang berubah di sini, gitu kan ya. Nanti akan membawa perubahan ke dalam Z besarnya. Nah, sekarang kita hitung. Ini 3 dikali 600, berapa dijumlah 0 kali 200, ya. Dijumlahkan dengan 4 kali 200. Nah, kita lihat ini. 3 kali 600 berapa? 1800. Ditambah 4 kali 200 berapa? 800. Jadi 1800 tambah 800 ternyata 2600. Jadi ningkat nih. Ya, tadinya 2600 jadi 2600. Nah, kita lihat nih apakah ini bertambah lagi atau tetap segini. Nah, kita kali-kalikan lagi untuk mendapatkan Z kecil. Kita kali-kalikan. Ini enaknya bilangannya nggak ada yang pecahan kayak tadi. Ini lebih enak dari yang tadi. Dari contoh sebelumnya. Karena bilangannya enak-enak. Bulat bilangannya. Nah, ini 4. Kita kalikan ini. Ini hasilnya 3. Kita kalikan ini. Hasilnya 1. Kita kalikan ini. Hasilnya 2. Kita kalikan ini. Hasilnya berapa? 0. Kita kalikan ini dengan ini. Hasilnya 0. Nah, kemudian kita evaluasi nih. Kita kurangi dulu ya selisihnya ya. 4 dikurangi 4 berapa? 3 kurangi 3 berapa? Ini yang masih yang lama ini. Setelah saya hitung yang baru, seperti ini nih. Nah, ya. 4 kurangi 4, 0. 3 kurangi 0. 0 kurangi 1, min 1. 0 kurangi 2, min 2. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. Nah, sekarang kita lihat nih. Apakah masih ada yang positif nggak? Ternyata sudah tidak ada. Ya, artinya ini sudah tidak ada yang, artinya apa? Berarti sudah optimal. Jadi iterasi berhenti sampai sini. Nah, oleh karena itu nilai Z-nya yang optimal adalah nilai Z yang terakhir ini, yang terbaru tadi, yaitu 2600. Jadi inilah nilai yang optimal. Nah, gitu ya. Plannya apa nih? Nah, lihat nih di tabel ini ya. Ini yang berubah sekarang menjadi variabel dasar siapa aja. Ini X1, X2, S3, dan S4. Nah, di sini ya ada perubahan siapa yang menjadi variabel dasar dan siapa yang menjadi variabel non dasar. Oke, berarti kesimpulannya apa dari sini? Dari tabel didapatkan nilai CJ min ZJ untuk variabel non dasar adalah negatif. Maka iterasi berhenti. Sehingga didapatkan nilai Z-nya adalah 2600. Nah, kemudian variabel dasarnya nilai pertama itu 200. Yang variabel dasar kedua 600. Variabel slack yang ketiga 200, variabel slack yang keempat 100. Nah, di sini variabel non dasarnya adalah slack 1 dan slack 2. Tetapi ingat, ini slack ini tidak berpengaruh apa-apa walaupun dia nilainya, walaupun dia 200 dan 100. Kenapa? Karena di fungsi objektif, slack itu variabelnya 0, gitu ya. Slack itu variabelnya 0. Jadi yang berpengaruh itu variabel dasar, ya, yang variabel utama, yaitu X1 dan X2. Jadi di sini kesimpulan maksimumnya didapatkan yaitu $2.600
didapatkan jika membuat sabuk A sebanyak 200 unit dan sabuk B sebanyak 600 unit. Nah, itu ya. Jadi ini kalau cara memakai metode simplex. Ini hasilnya akan sama dengan kalau kita menggunakan cara grafis. Oke, paham ya? Ini oke. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan materi. Ada yang mau ditanya? Silakan. Nah, baik, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, mungkin Anda coba ya sebagai PR. Ini ada beberapa sedikit latihan buat Anda ya. Nah, ini silakan dipoto soalnya. Mana ya soalnya ya? Kok soalnya berupa subscribe. Nah, ini nih. Ini ada soal latihan, nanti Anda coba buat solusinya dalam metode simplex. Gitu ya. Dan ini saya rekam Zoom-nya saya rekam, nanti saya share di YouTube rekaman ini. Jadi kalau Anda misalkan mau membahas ulang lagi, tinggal tonton lagi aja rekamannya di YouTube ya. Ini soalnya yang pertama dan ini soalnya yang kedua, gitu ya. Ini. Baik, mungkin itu saja dari saya ya, karena tidak ada yang perlu ditanyakan kan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri dulu sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga mohon maaf ya. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.